Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segini berkenal ekonomi saya Enrico Raditya Permana dengan nomor PN Budi 0101155 praktika masing-masing komputer 2025 menit 19. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan software analisis discrete serta output yang didapatkan dari software tersebut. Pertama didapatkan studi kasus dengan judul analisis simulasi sistem discrete pada produksi dimsum UMKM Naga Dimsum menggunakan software analisis. UMKM Nagadinso merupakan perusahaan F&B yang memiliki supplier gunungan produksi dimsum mentai dengan tipe-tipe, yakni dimsum mentai 6 piece dengan 60%, dimsum mentai 8 piece dengan 20%, dan dimsum mentai 10 piece dengan 20%. Adapun kedatangan pesanan dimsum sebanyak 30 menit setiap jamnya. UMKM ini beroperasi dari pukul 16.30 sampai 20.30. Belakangan ini perusahaan mengalami bottleneck di stasiun kerja proses produksi di Sumentai sehingga manajemen ingin mengidentifikasi lokasi bottleneck dan meningkatkan produktivitas untuk mengurangi kerugian. Di stasiun kerja ini terdapat 4 kegiatan yaitu penyusunan, penambahan saus, pembakaran, dan inhalasi. Diperoleh data waktu pengamatan proses dan kegiatan sebagai berikut. Ini data yang didapatkan dari rangkaian metode Zoom, kemudian kita masuk ke dalam software ini logic. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu ini terus centang beras di eksperimen stream emerging model ini stop, kita lagi stop at specified date. Ini kita masukkan waktu awal operasinya, awal pembukaan beroperasi sampai selesai beroperasi selama kerja. Kemudian kita masuk dari jumlah sini perawat ini kita masukkan agent card. Ini kita ini kali minta ini analisnya kita pakai satu ini finish. Setelah sudah dibuat ini kita post kita pilih agent tab lagi track menu ini kita tambahkan ini kita pilih ini masih terus ini semua kita terus kemudian kita pilih source terus di sini kita beri nama kita dengan sign in. Setelah menggunakan objek source kita masukkan objek select nya di sini select ini kita visual ini sama tadi kita masukkan jadi setiap jamnya terdapat 30 di sini maksud ini yang kita ini penjum sudah seperti ini. Yang kita tambahkan view ini di sini kita masukkan
Newspapers. Dan kita minumnya kita sembunyikan dulu dan bisa tetap terima. Oke, begitu. Setelah sudah terhitung seperti ini, kita masukkan di produktivitas pertama pada solid output. Yang pertama dengan 6 pieces itu 60%. Yang kedua ini 20%, dia 20%. Dan sisanya tidak bisa diisi. Berarti ini setelah itu kita tambahkan objek measure start ini di sini dari manual ini kita sandingkan ini ketiga view tadi. Oke. File, kita semua. Nah, setelah menambahkan kita measure start, kita masukkan service. Nah, sini ada 4 service, itu 4 proses tadi, penulisan, kemudian pemilihan di sini. Dan sini ada proses pembelajaran, kemudian relatif proses sini. Sini kita belum sini ke situ, kemudian sini ke situ, kemudian sini ke sipil. Setelah kita masukkan keempat layer processing canggih, kita sambungkan dulu proses-prosesnya. Sini. Dan setelah
Dengan untuk empat proses ini di kelas akan terlihat resource test M, bisa begini, ini bisa begini, kami sudah lagi dengan file setelah run dengan objek kami sudah di sini kita akan menambahkan objek sini. Jadi, kita ciri proses yaitu izin baik kita pilih yang mana tidak izin itu kan kemudian kita tambahkan nama operator dari dewan dari proses ini jadi menggunakan objek resource tool di sini. Kita gunakan dia resource tool di sini. Sebelum ini karya ini bisa ini kita resource type-nya kita boleh static dan juga static. Jadi dari lawan ini ini yang kita buat mengilir instruksi semua juga dia ini kita yang ini bisa apa dari ini dengan cheers sini sini sini
Well, the Green Development is the simple design. Ini dari hasil itu dan yang besar. Ini dikasih kedua ini kita yang mesti stasiun ini berhasil. Stasiun dan juga kalau sampai ke diri sendiri, nanti kita coba dan yang terakhir untuk proses pemanasan kita di stasiun pemanasan kita yang 4, oke, terusnya kita jadi satu, ini yang total tadi bisa kita diskusi 9 dan ini supaya kita menggunakan bersimulasi jadi sekarang kita masukkan nama itu menempatkan dulu yang titik-titik distrik kasus. Nah, di sini kita menyimpan software yang fisik untuk menemukan mulai di event dari data ini tadi memutuskan 1 sampai 10 dari nota fisik untuk menunjukkan nilai N dan juga P-nya. Ini dapat diketahui kalau buah distribusi binomial menjadi posisi pertama dengan nilai statistik. Maka di sini ini kita lihat jadi binomial, kemudian bahkan bisa dikali manfaat dan nilai hasil lapangan. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan proses pemutusan kita tambahkan yang karyawan itu. Nah, kemudian ini sudah bisa tahu sih. Yang kedua kita lakukan ini sama di sini sini yang kedua ruangannya itu 6 yang 6 dan P-nya 0 dan 90 diganti ini. Dan ini diganti ini nah yang ini kita dan itu yang dia kita ganti ini kita view ini stasiun dan ini stasiun
Wah, kita tadi masukkan yang pertama dan bersama. Kemudian identitas sendiri kita masukkan itu antri pemutusan. Ini pemutusan pilih ini sebagai stasiun pemutusan. Dan yang kedua kita gunakan data N yang 6, ini 99 baterainya. Itu khusus ya. Kemudian resource search alternatif ini kita tambahkan untuk karyawan 2, agen location yang Q kita tambahkan untuk pelanggan saus, minus stasiun pelanggan saus. Kita memiliki luasannya di proses pembacaan. Ini resource alternatif ini tidak bisa turun dua. Kemudian pilihannya bisa menentukan yang ketiga. Ekonomi personilnya itu dan ide sesuai dari location-nya. Kita tambahkan antri pembakaran yang delay stasiun pembakaran. Jadi agendanya dari semuanya. Oke. Nanti informasi di sini. Jadi restorannya di sini kita menentukan bagian keempat. Di sini opennya open 9 dan ini dia tulen. Jadi sudah. Di saat sini kita masukkan turun 2 yang di sini ini antri pemesan sini. Terus saja mesin. Setelah memasukkan data selesai, kemudian kita tambahkan 3D Windows. Di sini 3D Windows ini dia transisi ini dan kita tambahkan barcode. Ini barcode-nya. Pada bar chart ini kita berikan nama waktu total dalam sistem. Kemudian di backslash ini kita masukkan rumus seperti waktu total ini dibagi dengan titik distribution. Setelah itu, setelah sini selesai, kita coba lakukan running shift. Sini kita sudah ini di sini sudah ada dilihat. Kita tahu pesanan itu berjumlah 139. Kemudian dari 139 itu kemudian dibagi 3 untuk yang pesanan versi 6 biji itu ada 26 dengan 2% tadi. Kemudian yang 31% dan ini juga 2%. Kemudian dari 129 pesanan yang masuk tadi melewati waktu mulai sudah 129. Kemudian melewati proses penulisan. Di sini proses penulisan entitas yang masuk belum di 129 dan yang keluar tidak di 129, tapi semua entitas diselesaikan pada proses penulisan ini dan tidak ada lewat. Yang karyawannya di sini yang beroperasi di proses penulisan mengalami utilitas sebesar 20% yang dimana utilitas sebesar 20% ini masih kurang produktif.
Kemudian yang penambahan saus di sini jika entitas yang masuk sebesar sebagai 9, yang keluar tidak sebesar 9. Nah, kita dapat diartikan bahwa tidak ada entitas yang tertinggal di penambahan saus ini. Kemudian untuk proses pembakaran, di sini entitas yang masuk 129 dan yang keluar 128, dan satu entitas di sini masih diproses di pembakaran. Dari 128 entitas yang dari pembakaran tadi, kemudian mengikuti pengemasan. Di sini yang di pengemasan ini masuknya entitasnya sebesar 128, kemudian turun 126, dan ada dua entitas di proses pengemasan yang masih mengantri karena karyawan yang masih digunakan untuk menyelesaikan proses entitas yang masih berada pada proses pembakaran tersebut. Nah, kemudian didapatkan utilitas untuk karyawan gue yang menjalankan proses penambahan saus dan pembakaran kemudian pengemasan ini sebesar 82%. Di mana utilitas sebesar 82% ini bisa disebut sebagai overload. Nah, di sini karyawan dua berkemungkinan mengalami cedera pada saat bekerja karena beban kerja yang sangat berat tadi. Kemudian waktu total di sini untuk mengakhiri waktu perhitungan dari simulasi ini, kita masuk itu 126, kemudian diterima pelanggan juga 126. Kita ini yang 2030 bisa selesai. Ini didapatkan waktu total dalam sistem itu sebesar 251,95. Kemudian kita buat skenario perbaikan untuk simulasi yang real time tadi. Kondisi awal tadi kan karyawan dua ini mengalami utilitas yang sangat tinggi, beban kerja yang sangat tinggi, dan menyebabkan kemungkinan cedera saat kerja. Dan dari itu kita coba alihkan proses pengemasan semuanya kepada karyawan satu. Jadi itu kita yang seperti yang seperti ini, kita perlu ini. Bisa di sini, ini ini kita harus di sini untuk proses pemasangan sudah menggunakan karyawan satu, proses pembakaran karyawan dua, proses pengembangan karyawan dua juga sudah dilakukan karyawan satu. Nah, ini kita lakukan pengalihan pengoperasian pada proses pengemasan ketika karyawan satu ini kita coba setelah dilakukan pengalihan pada proses pengemasan ini kepada karyawan ke satu, di sini dapat dilihat karyawan satu ini tingkat utilitasnya naik jadi 27%.
di mana itu masih cukup produktif, jadi dibilang cukup produktif. Kemudian ada posisi penelitian di sini yang entitas yang masuk sebesar 130 dan yang keluar 129 dan masih dalam proses nanti. Nah, ini penambahan saus di sini yang entitas yang masuk sekitar 129, yang keluar juga 129. Tidak ada entitas yang tertinggal di proses penambahan saus. Kemudian di proses pembakaran di sini entitas yang masuk 129, kemudian yang keluar 128 dan masih dalam proses itu sampai entitas pemanasan di sini. Entitas yang masuk 128, yang keluar 128. Yang ngantri dan dalam proses tidak ada. Di sini karyawan dua mengalami penurunan utilitas yang semula 82%, berwarna merah, dan sekarang turun menjadi 65%. Nah, 65% ini dapat dikatakan bahwa karyawan dua bekerja secara optimal, tidak overload lagi. Sehingga karyawan dua tidak berkepikiran untuk mengalami cedera saat bekerja. Dan objeknya di waktu total dalam sistem ini dijadikan 135 menit berikutnya. Sekian langkah-langkah pengerjaan simulasi menggunakan software Anilogic Discrete beserta penjelasan objeknya. Kemudian kita lanjutkan dengan proses penggunaan sistem dinamis. Oke, perkenalkan saya Yohana Friskilana Baban, NPM 230-320-10145. Di sini saya akan merunning software Vensim. Yang pertama, ini sudah terdapat data pada Excel, di mana data ini adalah jumlah permintaan periode 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember. Di sini kita akan mencari standar deviasi dengan rumus eh, jumlah permintaan di bulan Februari dikurang jumlah permintaan di bulan Januari, kemudian dibagi jumlah periode awal yaitu bulan Januari. Buka kurung karena kita akan mengalihkannya terus dikali 100. Setelah dapat ini tinggal tarik aja sampai ke bawah, nanti akan muncul persentase deviasi. Selanjutnya kita akan mencari rata-rata dengan rumus average. Ini akan dari bulan Februari sampai Desember. Nah, untuk persentase deviasi sudah ditemukan, kemudian rata-rata juga sudah didapatkan dengan jumlah maksimal produksi 3.500, tingkat keberhasilan produksi 95, dan persentase dimsum kadaluarsa 2%. Oke, langsung saja running software Vensim. Ini pertama kita akan ini model. Untuk initial time itu 1, final time itu 12, di sini units per time itu tetap month. Kemudian oke. Pertama kita akan membuat causal flow diagram. Langkah pertama itu membuat variabel. Di sini variabel ketersediaan stok dimsum. Selanjutnya variabel dimsum hasil produksi.
variabel jumlah produksi maksimal, variabel persentase keberhasilan produksi, variabel dimsum kadaluarsa di gudang, persentase dimsum kadaluarsa, kemudian variabel rasio permintaan bulanan, variabel permintaan pelanggan, variabel peningkatan, sini variabel peningkatan permintaan, sini variabel jumlah permintaan, di sini variabel penurunan permintaan, variabel persentase peningkatan permintaan, persentase penurunan permintaan. Setelah membuat variabelnya, ini kita akan menghubungkan variabel dengan klik row, jumlah produksi ke dimsum hasil produksi. Biar lebih rapi, di sini akan kita buat lengkungan. Oke, kemudian dimsum hasil produksi, ketersediaan stok dimsum, hubungan dari ketersediaan stok dimsum ke dimsum kadaluarsa di gudang, kemudian persentase dimsum pada dimsum kadaluarsa di gudang. Dimsum kadaluarsa di gudang ke ketersediaan stok dimsum. Persentase keberhasilan produksi ke dimsum hasil produksi.
Kemudian rasio permintaan ke permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan ketersediaan stok dimsum. Jumlah permintaan ke permintaan pelanggan. Jumlah permintaan ke peningkatan permintaan, kemudian ke penurunan permintaan juga. Kemudian persentase peningkatan permintaan ke peningkatan permintaan, persentase penurunan ke penurunan permintaan, penurunan permintaan ke jumlah permintaan, peningkatan permintaan ke jumlah permintaan. Selanjutnya membuat tanda hubungan antar setiap variabel dengan klik kanan pada tanda panah. Ini positif karena jumlah produksi ketika meningkat maka akan mempengaruhi dimsum hasil produksi, yaitu meningkatkan hasil produksi. Hubungan positif artinya bernilai sebanding. Jadi ketika bertambah maka dimsum hasil produksi akan bertambah. Kemudian dimsum hasil produksi terhadap ketersediaan stok dimsum itu bernilai positif. Ketersediaan stok terhadap dimsum kadaluarsa di gudang itu bernilai positif. Persentase dimsum terhadap dimsum kadaluarsa di gudang itu positif. Dimsum kadaluarsa di gudang terhadap ketersediaan stok itu bernilai negatif ya teman-teman. Bernilai negatif. Kemudian persentase keberhasilan terhadap dimsum hasil produksi itu positif. Kemudian rasio permintaan bulanan terhadap permintaan pelanggan itu positif. Terhadap ketersediaan stok dimsum itu negatif. Arti negatif ini maksudnya ketika permintaan meningkat, maka ketersediaan stok itu akan berkurang. Kemudian jumlah permintaan itu klik kanan positif, bernilai positif, bertanda positif. Ini bertanda positif. Ini positif juga. Ini negatif. Ini positif. Ini juga positif. Ini dan ini bernilai negatif. Oke, setelah semua hubungan dari variabel ini memiliki tanda, untuk melihat stock flow diagram itu bisa dengan klik ketersediaan stok, kemudian
Kemudian klik ini ABC yang ada di pojok kiri atas. Nah, ini akan keluar stock flow, casual flow diagram. Maaf. Untuk membaca casual flow diagram, itu jumlah produksi maksimal dan persentase keberhasilan produksi mempengaruhi dimsum hasil produksi. Ketersediaan stok dimsum dan persentase dimsum kadaluarsa itu mempengaruhi dimsum kadaluarsa di gudang. Rasio permintaan dan rasio permintaan bulanan itu mempengaruhi permintaan pelanggan. Kemudian dimsum hasil produksi, dimsum kadaluarsa di gudang, permintaan pelanggan itu mempengaruhi ketersediaan stok dimsum. Ini untuk model casual flow diagramnya. Untuk nge-save, untuk menyimpan model ini, klik file, kemudian klik save as. Oke, selanjutnya membuat stock flow diagram. Klik new model. Ini sama. Initial time 1, final time itu 12, units per time itu tetap month. Untuk membuat stock flow diagram, ini langkah pertama kita akan klik level. Oke, di sini jumlah permintaan. Kemudian rate. Sini diisi peningkatan permintaan. Kemudian di sini diisi penurunan permintaan. Kemudian menambahkan variabel persentase peningkatan permintaan dan persentase penurunan permintaan. Di sini kita akan menghubungkan dengan klik row. Selanjutnya jumlah permintaan ke penurunan permintaan. Persentase penurunan permintaan Oke, selanjutnya klik level lagi. Ini untuk ketersediaan stok dimsum. Klik create. Ini diisi dimsum hasil produksi.
Di sini diisi permintaan pelanggan. Kemudian di sini juga diisi dimsum kadaluarsa di gudang. Selanjutnya tinggal menambahkan variabel. Di sini variabel jumlah maksimal produksi. Variabel persentase keberhasilan produksi. Di sini variabel rasio permintaan tahunan. Di sini persentase dimsum kadaluarsa. Kemudian kita akan menghubungkan dengan klik arrow jumlah maksimal produksi ke dimsum hasil produksi, persentase keberhasilan produksi ke dimsum hasil produksi, ketersediaan stok dimsum ke oke. Terus persentase ke dimsum kadaluarsa di gudang, rasio ke permintaan pelanggan, terakhir jumlah permintaan ke permintaan pelanggan. Ini sudah dihubungkan. Selanjutnya klik equation. Nah, ini semua berwarna hitam, artinya data itu belum diinput. Ketika data sudah diinput, maka dia akan berubah warna menjadi putih kembali. Untuk menginput equation itu dengan klik kanan saja. Untuk jumlah permintaan di sini kita unit, itu dimasukkan unit. Equation ini peningkatan permintaan dikurang penurunan permintaan dengan initial value itu 3225. Ini sesuai data di Excel pada permintaan awal. Kemudian oke. Nah, ini sudah berubah warna, artinya data sudah diinput. Selanjutnya peningkatan permintaan. Tinggal klik unit itu unit per month. Equation jumlah permintaan dikali dengan persentase peningkatan permintaan. Oke. Selanjutnya persentase peningkatan. Unit itu fraction per month. Untuk equation ini dimasukkan 0,15. Klik OK. Selanjutnya penurun persentase. Selanjutnya persentase penurunan permintaan. Ini konstan, tipe konstan. Untuk unit ini fraction
per month sebesar 0,1, klik OK. Selanjutnya penurunan permintaan. Ini tipe auxiliary unit itu unit per month. Untuk equation ini jumlah permintaan dikali persentase penurunan permintaan. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke tersediaan stok dimsum. Ini unit. Di sini equation-nya itu dimsum hasil produksi dikurang dimsum kadaluarsa di gudang dikurang permintaan pelanggan. Kemudian klik OK. Untuk initial value itu 3225. Oke. Selanjutnya dimsum hasil produksi. Untuk dimsum hasil produksi itu equation-nya jumlah maksimal produksi dikali dengan persentase keberhasilan produksi. Klik OK. Sekarang jumlah maksimal produksi itu untuk unit ini 0 saja. Untuk unit itu unit per month. Untuk equation itu 3500. Ini dari data Excel tadi, ini data maksimal memproduksi. Kemudian klik OK. Kemudian persentase keberhasilan produksi itu unitnya diisi fraction. Equation 0,95. Kemudian dimsum kadaluarsa di gudang. Ini unit per month. Unit per month. Di sini equation atau rumusnya itu ketersediaan stok dimsum dikali dengan persentase dimsum kadaluarsa. Klik OK. Selanjutnya persentase dimsum kadaluarsa. Di sini unit itu dimasukkan fraction per month. Untuk equation itu 0,02. Oke. Selanjutnya permintaan pelanggan. Unit itu unit per month. Untuk equation itu jumlah permintaan dikali rasio permintaan. Oke. Kemudian ini rasio permintaan itu untuk unit itu fraction per month. Untuk equation ini 1 karena diasumsikan permintaan itu 100%. Dan oke, di sini ini equation-nya selesai. Tadi variabel ini harusnya ada kesalahan, mohon maaf. Ini harusnya bulan. Karena data yang di-input itu setiap bulan. Oke, semua data sudah di-input.
Di sini ada icon grafik. Di sini berfungsi untuk melihat model berbentuk grafik. Kemudian di sini table. Table itu untuk melihat equation berbentuk table. Sekian presentasi running software Vensim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.